Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, Gus Dur masih hidup. Hidupnya di mana? Hidupnya di sanubari kita semuanya. Baiklah saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kali ini ada sebuah video yang luar biasa dari sosok Gus Dur dikala beliau masih hidup, membahas tentang bangsa Indonesia, membahas tentang negara, dan menjawab persoalan-persoalan kehidupan. Mari kita simak videonya selengkapnya di sini. Assalamualaikum Gus Dur. Waalaikumsalam. Apa kabar Gus Dur? Ya, baik-baik aja. Oke, masih dalam perjalanan Gus? Ya, ini sudah di antara Pancoran dengan Jepang. Oke. Mudah-mudahan nggak macet ya Gus ya. Kita udah nunggu nih. Mudah-mudahan jalan terus. Iya. Oke Gus Dur, apa yang telah Anda siapkan Gus untuk acara malam ini? Boleh ngobrol sebentar Gus? Ya, kalau ditanyakan pada saya mengenai apa yang disiapkan, ya tergantung pertanyaannya dong. Oke, Gus, saya mengenal Anda dari koran-koran ya. Saya mengenal Anda sebagai seorang tokoh yang sangat terbuka untuk kritik ya. Yang ingin saya tanyakan, Anda ketika menjadi seorang presiden babak pertama dulu ya, Anda pasti sebagai seorang manusia punya kelemahan ya. Dan menurut Anda, apa sih kelemahan Anda itu? Dan apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki kelemahan itu kalau seandainya Anda terpilih lagi menjadi seorang presiden di masa depan? Ya, mungkin kelemahan terkuat adalah saya ini bukan seorang politik pada dasarnya. Ya, jadi saya ini anggap aja ada guru gitu. Jadi dipasang di politik ya sudah. Jadi akhirnya ya berbaik sangka kepada semua orang ya. Dan ya biasa guru kan ingin melakukan segala hal pada waktu yang sama. Ya. Akhirnya semua marah. Dan lagi satu hal ya, itu bukan kelemahan saya, tapi karena keserakahan pemimpin yang lain. Mereka mempunyai ambisi pribadi masing-masing. Nah itu lalu ya tidak pakai hukum lagi, yang dipakai politik. Ya akibatnya saya dilengsarkan. Saya tinggal melawan apa tidak. Saya pikir nggak ada jabatan di negeri ini yang begitu tinggi sehingga harus mengalirkan dana. Sudah, so masih ada pemilu. Oke, Gus Dur, kira-kira persiapan apa sih yang telah Gus Dur lakukan untuk bisa tampil pada malam hari ini? Saya terus terang saja, persiapan ini mah sudah lama. Ya, jujur-jujur aja lah. Ya, jadi saya apa yang saya pelajari paling pokok, apa seandainya saya bukan menjadi presiden, tetapi dipilih menjadi presiden. Nah, yang jelas adalah bahwa kita harus melakukan perubahan total dalam sistem pemerintahan atau sistem politik, dalam sistem ekonomi, dalam sistem pendidikan nasional, dan dalam kita melaksanakan moralitas atau katakan budi pekerti bangsa. Untuk politik, maka atau dikatakan sistem pemerintahan, yang terpenting adalah bahwa saya setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Tri Sutrisno, bahwa amandemen Undang-Undang Dasar selama ini yang dilakukan oleh MPR telah menjadikan Indonesia benar-benar bangsa yang liberal. Nah, kalau liberal dasarnya adalah suara terbanyak. Kalau suara terbanyak ya maaf saja, kasihan orang-orang minoritas termasuk TNI Polri. So, mereka nggak akan bisa bicara apa-apa dah. Apa katanya mayoritas. Lah ini yang menyesatkan kan. Karena itu dalam sebuah pemerintahan yang saya pimpin, nantinya akan ada sistem politik yang lain, yaitu satu, badan legislatif tetap, DPR, DPD, lembaga legislatif ini membuat undang-undang, lalu presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, itu harus dipilih langsung oleh rakyat. Kita udah lihat kalau diserahkan kepada yang bukan rakyat, jadinya kayak begini, main duit.
di mana-mana. Oke, Gus, ini ada pilihan buat Anda sih sebenarnya. Gus, apakah Anda ingin memaparkan visi misi Anda melalui telepon atau kita tunggu sampai Anda datang ke sini kemudian bicara soal visi misi? Oke. Kalau misal begitu, saya perkenalkan dulu nih, di sini ada apa yang saya bikin. Oke, di sini ada panelis nih, Gus Dur. Ada 4 orang panelis yang setia menanti Anda, Gus, untuk datang di sini. Pertama tuh Bapak Hasan Zain Mahmud, beliau praktisi pasar modal. Kemudian Bung Arif, halo. Ya. Ya. Kemudian Bung Arif dari BEM IPB ya. Selamat malam, Bung Arif. Dan juga ada panelis di sini, Bung Philip Purnama dari praktisi manajemen. Selamat malam. Dan juga ada Bung Farid Faki dari LSM, aktivis LSM. Iya. Oke, Gus Dur, kira-kira ini lawan terberat Anda di pemilihan nanti siapa? Oh, jangan tanya saya dah. Saya ikut juga belum tahu kan, asal diperintah para kiai ya jalan. Ya nunggu perintah ini. Oke, tunggu perintah. Tunggu perintah. Panelis ada yang mau bertanya yang ringan-ringan dulu sebelum beliau datang? Saya boleh? Silakan. Gus, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Hasan Zain. Saya Ya. dulu beruntung 9 bulan jadi salah satu penasehat ekonomi Anda di Dewan Ekonomi Nasional. Tapi saya ingin tanya satu hal yang ringan aja. Dulu ketika Anda menjabat presiden, ada seorang wartawati Inggris yang mengatakan Indonesia akan segera makmur seandainya kita bisa mengekspor banyolan. Komentar Anda apa kira-kira? Ya. Bapak-bapak yang dia bilang itu banyolan. Nah, dia mau beli apa enggak? Ekspor bakal nggak ada yang beli ya, kayak sekarang. Sekarang kan ekspor kita banyolan aja tuh nggak ada yang beli. Oke. Ada lagi? Panelis? Ya, silakan. Gus Dur, nama saya Philip Purnama. Ya. Gus Dur terkenal sebagai seorang tokoh yang sangat respect terhadap ulama-ulama. Iya. Dan tentunya pencalonan Gus Dur itu tidak terlepas dari izin dari Dewan Suro. Ya. Terutama 4 ya. Apakah Ya. Gus Dur sekarang sudah mendapatkan restu tersebut? Kalau izin sudah. Bulan puasa yang lalu saya diizinkan oleh 4 orang ulama. Ya, sebenarnya ada 20 orang yang gede-gede ya. Nah, saya ambil 4 orang. Mereka sudah memberikan izin. Ya, dan ya tapi saya bilang baru izin belum perintah. Tenang aja. Inilah enaknya kalau nggak punya beban. Ya, apakah izin dan perintah itu oleh Gus Dur diartikan berbeda? Apa? Apakah izin dan perintah itu diartikan berbeda oleh Gus Dur? Apakah Oh Gus iya Dur- dong, izin itu kan artinya saya dianggap mereka tidak keberatan saya menjadi presiden. Nah, perintah kok belum turun-turun, sudah itu urusan mereka. Yang 3 orang berpulang haji kali. Kalau misalnya Gus Dur oleh rakyat dirasakan sebagai kandidat presiden, tapi tidak mendapatkan perintah dari Dewan Suro, apakah Gus Dur tetap akan mencalonkan diri? Oh ya tidak, saya pokoknya ulama. Tapi ulama itu tidak pernah nyimpang dari rakyat. Kalau rakyat benar-benar berkemauan demikian, tiap hari orang datang ke tempat kiai-kiai bilang begitu, masa iya mau nolak? Oke. Ada lagi? Oke. Ya. Barangkali saya kepengen protes sedikit. Saya sering sekali juga membaca statement Anda itu tentang izin dan perintah dari kiai. Terlepas dari rasa hormat kita pada para kiai, tapi barangkali demokrasi yang Anda perjuangkan itu harus memberikan kekuasaan real kepada masyarakat, Gus Dur. Jadi mestinya yang merintahkan Anda untuk jadi presiden itu adalah rakyat. Ini nanti Oke, Mas, Gus, kalau saya maaf, Gus. sudah dipilih, Gus Dur, ya. Gus Dur bisa sebentar ditahan dulu karena Ya. kita akan masuk komersial break berikut ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Anda akan kembali lagi bersama Who Wants to be the President setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Who Wants to be the President. Dan kami mencoba menghubungi Gus Dur kembali karena rupanya tadi teleponnya terputus. Ya. Gitu ya. Apakah sudah tersambung lagi? Halo, Gus Dur.
Halo. Halo. Halo, Gus. Bisa Anda jawab pertanyaannya Bung Hasan Zain secara singkat saja, dan kemudian bisa langsung Anda paparkan visi misi Anda dalam waktu 5 menit karena kelihatannya waktunya sangat mepet ini, Ya, Gus. saya juga Oke. sudah habis metode. Begini, saudara, kita memerlukan beberapa sistem baru. Yang paling pokok yang sudah selesai itu adalah sistem politik atau pemerintahan, sistem ekonomi. Politik dan pemerintahan itu pada pokoknya kita harus segera merubah keadaan dengan cara membagi demokratisasi ini tidak liberal sepenuhnya. Ya, jadi karena itu kita DPR, DPD tetap ada, menggunakan penggunaan suara, presiden dan sebagainya, itu eksekutif lah ya, itu juga dipilih langsung oleh rakyat, ya, menggunakan penggunaan suara. Tapi ada ada MPR yang bekerja tiap 6 bulan, tiap 5 tahun, ya, di mana diisi oleh anggota DPR, DPD dan sebagainya, itu membuat GBHN. GBHN inilah yang dijalankan oleh presiden, ya, dijalankan oleh pemerintahan. DPR juga tidak bisa menyimpang buat undang-undang melawan GBHN. Nah, GBHN itu dibuat oleh MPR yang bersidang 6 bulan dan 5 tahun itu dengan cara sistem permusyawaratan untuk mufakat. Hanya dengan ini kaum minoritas dapat memperoleh hak mereka untuk menyatakan pendapat. Kalau main pemungutan suara, mereka akan kalah terus. Nah, itu pemerintahan. Ekonomi rakyat adalah bahwa kita harus sesegera mungkin menghidupkan kembali ekonomi yang selama ini orientasinya salah, yaitu hanya menguntungkan pengusaha besar dan raksasa saja. Sekarang ini UKM. Nah, caranya adalah satu, UKM diberi kredit ringan, ya, 5% setahun. Dua, penghasilan pegawai negeri swasta, pegawai negeri swasta, sipil, militer dan pensiunan dinaikkan terus-menerus. Kalau saya menang 3 tahun 10 kali lipat dari gajinya. Kalau mereka tidak dinaikkan pendapatan, kemudian diminta menghentikan KKN, itu kan omong kosong. Nah, jadi itu. Dengan demikian juga kita meningkatkan jumlah wajib pajak. Sebab dengan meningkatnya penghasilan secepat mungkin, maka kalau sekarang wajib pajak itu tidak ada 3 juta orang, dalam 5 tahun akan menjadi 20 juta orang wajib pajak. Ini pun masih separuh dari kemampuan kita untuk menaikkan jumlah wajib pajak. Mestinya itu 5 orang warga negara itu 1 wajib pajak. Nah, hal-hal semacam itu ya, itu yang akan kita kerjakan. Ya, tentu saja dengan memperbaiki perundang-undangan di bidang perpajakan, bea cukai, ya, pemisahan antara pihak yang ngurusi pendapatan dan pihak yang ngurusi anggaran. Kalau di Amerika Serikat ada yang dinamakan Internal Revenue Service untuk pendapatan, juga ada yang dikatakan Office of Budget and Management, itu untuk pengeluaran. Jangan orang yang satu dia bisa menyandera semua orang seperti yang terjadi sekarang ini. Banyaklah hal-hal semacam ini ya yang harus kita lakukan. Jadi undang-undang banyak sekali yang harus dirubah, ya, disesuaikan dengan kemampuan. Nah, itu pertama-tama dilakukan perpu-perpu, kemudian nanti kalau hasil pemilu itu mereka perpu-perpu itu dijadikan undang-undang. Ya, Gus. Ya. Gus, waktu Anda tinggal 2 menit lagi, bisa sedikit cerita bagaimana Anda katakanlah untuk meningkatkan pendapatan rakyat atau GDP gitu ya? Ada hal-hal yang lain yang bisa Anda lakukan? Ya itu, dengan menaikkan memberikan kredit ringan kepada UKM. Sekarang ini kan 20%, Mas. Kita jadikan 5% setahun. Ya, itu pun juga harus hati-hati sekali, sebab orang bisa aja uang yang diterima dipinjamkan kepada bank lain yang di atas 10%, ya. Ya, kita harus hati-hati. Itu terpenting sekali dalam seleksi kelompok yang menentukan siapa yang dapat kredit.
Gus Dur, bagaimana dengan masalah keamanan yang sekarang kita hadapi? Apabila Anda terpilih, apa yang Anda akan lakukan pertama-tama mengenai keamanan kita? Yang nomor satu, menegakkan hukum secara konsekuen. Sebab apa? Penyakitnya itu di hukum. Sekarang mau begini nggak bisa, begitu nggak bisa karena hukum. Nggak bergerak. Nggak ada kedaulatan hukum, nggak tegak sama sekali. Bahkan pejabat pemerintah aja banyak yang melakukan KKN sekarang. Nah, jadi karena itu kita harus berani menegakkan ini. Nah, kalau ini sudah terjadi, ya dengan sendirinya hukum itu akan terlaksana, akan berdiri, punya kedaulatan. Itu keamanan akan tertangani dengan sendirinya itu. Kita harus berani terhadap teroris umpamanya, tangkap, hukum, nggak bisa lain. Oke, baiklah, Gus. Mungkin saya akan lempar langsung saja ke panelis untuk bertanya. Silakan, panelis, ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Nama saya Farid Fakih. Pak Kiai, saya lihat lawan-lawan politik Pak Kiai takut betul pada Pak Gus Dur ini, sehingga sejak awal mereka sudah memagari syarat-syarat pemilihan presiden. Maaf, salah satunya adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan kesehatan dan keadaan fisik. Nah, seandainya Pak Gus Dur kalah atau dipatahkan dalam persyaratan administratif ini, apa yang Pak Gus Dur akan lakukan? Saya sih nggak apa-apa, pengen juga enggak jadi presiden. Nggak apa-apa saya sih, tapi rakyat kalau marah, nah saya nggak tahu tuh apa yang diperbuat. Jika Pak Gus Dur kemudian tidak bisa menyalurkan diri karena administratif itu, siapa yang Pak Kiai akan pilih sebagai penggantinya? Oh, saya kalau nggak akan mengatakan pada Anda, bodoh betul saya kalau begitu. Saya udah punya calonnya, orang muda, energik. Gus, Ya, saya nyeletuk lagi di tengah-tengah. Ini interupsi kan mulai jadi budaya nih sekarang. Anda kan sudah punya kesempatan muncul satu kali. Dan Ya, apapun kan, alasannya, kesempatan sebenarnya nggak bisa secara dihitung. empiris kita harus mengatakan bahwa Anda tidak berhasil menarik bangsa ini dari kubangan krisis. Terus terang, kalau Anda muncul lagi dan mendengar paparan Anda yang singkat tadi, di dalam pencernaan saya itu masih tetap jurus pendekar mabuk yang dulu-dulu juga kok. Nah, Ya, saya ingin bertanya satu saja, kalau Anda ditanya menyusun prioritas sebagai seorang presiden untuk keluar dari krisis multidimensi sekarang, prioritas Anda yang paling tinggi apa sih? Menciptakan kemampuan ekonomi dan membuat sistem pemerintahan yang bersih. Bagaimana kira-kira lebih detailnya? Ya tadi kan sudah saya terangkan caranya. Bahwa kalau tadi itu, siapa sih yang ngomong tadi itu? Bahwa bisa, ya itu karena kan dirintangi segitu banyak orang berambisi, militer dan sipil. Nggak bisa disamakan, itu nggak bisa. Itu tandanya orang yang ngomong itu nggak ngerti politik. Apa yang Pak Gus Dur akan lakukan untuk memperbaiki hukum dan pemberantasan KKN? Karena saya ingat betul ketika Pak Gus Dur menjadi presiden, Pak Gus Dur tidak berani menghukum 3 konglomerat hitam dan memberikan kesempatan kepada ketiga konglomerat itu untuk terus berusaha sampai 3 tahun, dan tahun ketiga baru dia akan dihukum. Ya, akan diperiksa. Nggak seperti sekarang, tahu-tahu ada discharge saja. Harus ada prosesnya dong. Ya, diperiksa. Oke Gus, ya saya mau bertanya Gus. Nama saya Arif Maulana Jo, dari WMIPB. Ketika sekarang ini pengalaman Anda sebagai presiden itu merupakan kelebihan Anda mungkin ya. Bagaimana ketika Anda menjadi presiden pada periode sebelumnya, kendala-kendala yang Anda hadapi dalam menegakkan agenda reformasi itu apa aja Gus? ya kendalanya sih dulu ya, karena para pemimpin yang sekarang ini dianggap menjadi elit itu politik, punya ambisi pribadi, menggunakan cara politik, tidak mau menjalankan pemerintahan hukum. Itu aja sebabnya. Jadi harus kita tegakkan hukum itu, kita paksakan hukum itu. Baiklah pemirsa, selamat datang kepada Gus Dur.
Silahkan duduk di tempat yang disediakan, Gus. Silakan. Selamat malam, Gus. Selamat malam. Iya. Oke, saya Hanafi, Gus. Silakan. Yuk. Mungkin ditahan dulu, Gus, dari pernyataannya karena kita akan masuk ke dalam commercial break. Baiklah, pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Who Wants to be the President. Terima kasih Anda masih bersama kami di Who Wants to be the President. Dan saat ini Gus Dur telah berada di studio. Dan kita langsung aja Gus Dur pada agenda reformasi yang tadi. Pertanyaan tadi, Gus Dur, bagaimana Anda menegakkan agenda reformasi? Ya, kalau saya ya dengan cara mendirikan sistem baru. Satu di bidang pemerintahan atau politik, satu di bidang ekonomi, satu di bidang pendidikan, satu di bidang moralitas atau budi pekerti atau akhlak. Jadi itu yang pokok. Jadi kalau tidak dibuat sistem baru di keempat bidang itu, ya kita muter-muter di situ aja lagi, ya. Jadi akhirnya divestasi lagi. Oke, Gus. Jadi demikian kendala-kendala yang mungkin ketika Anda menjadi presiden periode sebelumnya, mungkin kendala-kendala untuk menegakkan agenda reformasi. Ketika nanti kalau Anda menjadi presiden kembali, apakah Anda akan menjalankan agenda-agenda tersebut? Oh iya, saya akan tetap menjalankan sistem baru itu. Jadi nanti ya dengan segala macam kemampuan ya, berhadapan dengan kekuatan-kekuatan lain dalam pemerintahan. Sudah saya pelajari semuanya. Jadi menurut hemat saya, Gus, salah satu hal yang menusuk rasa keadilan itu adalah upaya penyelesaian pelanggaran hukum melalui pendekatan politis. Dan menurut pengamatan saya, sebagai presiden Anda sering juga melakukan hal seperti itu. Misalnya menawarkan jabatan duta besar bagi seseorang yang menurut keyakinan Anda melanggar hukum, lalu kemudian memberikan kesempatan-kesempatan untuk tetap tidak diajukan ke pengadilan kalau memperbaiki. Ini adalah out of the court settlement. Itu sebenarnya cerminan ketidakpercayaan kita kepada supremasi hukum. ya karena ada mafia peradilan, Mahkamah Agungnya pengecut. Mau apa? Waktu itu ya lain dong, nanti kan lain. Jadi Anda tidak bisa berbicara terus-menerus keadaan seperti itu. Nanti ada Mahkamah Agung sendiri lagi. Pemisahan Polri dari TNI juga akan menjadi lebih tegas, nggak seperti dulu. Ya, dan seterusnya. Pemerintahan daerah juga sekarang lebih kuat. Walaupun ya masih ada beberapa aspek-aspeknya yang harus dibenahi lebih jauh. Bahkan harus dilarang. Perkataan lain, kalau Anda jadi presiden, maka orang-orang seperti itu akan Anda bersihkan. Oh jelas. Jelas. Oke. Mungkin kita harus orang yang bersih. Jadi saya tidak akan mau memimpin pemerintahan di mana saya harus kayak kemarin lagi istilahnya negosiasi, tawar menawar siapa yang jadi ini jadi itu, nggak bisa. Oke. Baik, kita berikan kepada panelis yang lain. Gus Dur, tadi Gus menceritakan mengenai program ekonomi dan salah satunya itu pembinaan UKM, di mana Gus Dur mengatakan bahwa bunga sekarang terlalu tinggi, yaitu 20%, dan khusus untuk UKM akan diberikan bunga 5%. Apakah itu merupakan subsidi 15%, dan apakah itu menimbulkan penyakit baru? Bukan, karena subsidi itu kan pemberian gratis. Ini enggak. Ini adalah dengan cara salah satu antara dua. Satu, ataukah kita berani mengadakan moratorium terhadap tanggungan luar negeri kita. Sekarang ini sudah 80 triliun tiap tahun, 80 miliar dolar tiap tahun. Kita bayar orang lain, kita melarat, makan juga kagak. Atau salah satu, kita mendapatkan sumber-sumber keuangan yang katakanlah berbunga rendah untuk kita pinjamkan kepada orang lain, katakanlah 2% setahun. Bisa, banyak negara menawarkan pada saya, duta-duta besarnya begitu, ya. Jadi bagi mereka itu pokoknya ada kompensasi sedikit. Nah, setelah itu kita
pinjamkan. 5% itu menolong sekali. Tadi dalam perjalanan saya mendengarkan apa itu namanya Radio El Sinta. Dari Sumatera Utara itu seorang eksportir garment, dalam hal ini pakaian Teluk Belanga dari Binjai. Itu nggak bisa ngekspor, tidak bisa beli mesin-mesin baru, mesin jahit, karena nggak punya duit. Dan dia pinjam itu 20%, nggak mungkin dong dia. Nah, yang membunuh eksportir kita ya kita sendiri kan. Ya, apakah tidak terjadi kemungkinan penyakit lama kita, yaitu penyaluran dari kredit yang berbunga rendah itu jatuh kepada tangan-tangan yang sebenarnya tidak berkepentingan? Ya, dan bagaimana cara Gus Dur untuk menjaga supaya tidak jatuh ke tangan? Ya dibentuklah sapa arah yang bersih. Sebabnya itu bukan kok pada pengusahanya yang dapat kredit, Bung. Sebabnya itu karena yang mestinya ngawasi dia sendiri yang makan. Lalu bagaimana kalau begitu? Kita harus berani dong, makanya saya usulkan kenaikan pendapatan bagi pegawai negeri sipil, militer, dan kaum pensiunan. Perlunya apa? Supaya mereka tidak terlibat KKN, nggak macam-macam begitu. Pak Gus Dur, tadi dikatakan bahwa salah satu yang ingin dilakukan perubahan pada sistem pendidikan. Kira-kira perubahan seperti apa yang Pak Gus Dur tawarkan nanti jika terpilih lagi sebagai presiden? Ya, perubahan ke arah perbaikan dong. Artinya kita pertama ya harus membuka pasaran dalam negeri. Masa bangsa 210 juta orang, market atau pasaran cuma segini-gininya tuh. Ya Allah. Kalau saya condong saya itu kita nggak perlu ekspor banyak-banyak kok, secukupnya aja. Ini dalam negeri sendiri buka ya, tapi tergantung, asal kreditnya mahal yang nggak bisa. Bukan dalam perubahan sistem pendidikan, Pak Gus Dur. Oh, pendidikan, maaf saya belum kelar semuanya, tetapi pendidikan didasarkan kepada basis basis masyarakat. Jadi apa yang oleh Dom Helder Camara, mendiang Uskup Agung Recife, Rosalinda di Brasil, dikatakan education de comunidad de base, pendidikan yang berdasarkan kepada komunitas basis. Di kita diperkenalkan dengan tentu saja mengadakan penyesuaian dan kebutuhan kita oleh mendiang Romo Mangunwijaya. Nah, banyak orang-orang yang menjadi murid beliau, menjadi pengikut beliau dan memahami beliau. Jangan kayak sekarang, semuanya didasarkan pada pendidikan formal. Lah padahal dengan pendidikan formal, orang yang ngaji, orang yang jadi kongregasi, nggak punya ijazah tapi punya kemampuan, mau diapain? Ya. Pak Gus Dur, waktu masih ingat mungkin ketika di SMAP, Pak Sumatri, seorang guru memberikan kepada Pak Gus Dur sebuah karya dari Lenin, What is to be done? Ya, ini seorang tokoh partai komunis. Ya. Tapi kita juga tidak bisa melupakan bahwa pendidikan itu memerlukan biaya yang sangat besar di luar sektor-sektor informal seperti Romo Mangun dan sebagainya. Kalau Gus Dur kembali menjadi presiden, kira-kira berapa persen dari APBN itu yang akan dipakai untuk biaya pendidikan? Sekarang kan kira-kira sekitar 3%. Apakah Gus Dur mau menaikkan ke arah 10%? Oh jelas. Karena pendapatan masyarakat melalui pajak akan menjadi sangat besar, ya, maka dengan sendirinya ya otomatis anggaran belanja untuk pendidikan menjadi sangat besar. Jadi jangan dihitung persentasinya begitu. Saya sih bekerja menurut aturan-aturan yang ada ya. Ketetapannya begini ya begini ya. Tetapi bahwa jumlah absolutnya itu penting sekali. Ya, kemarin Rektor UI mengatakan pada saya bahwa UI setiap tahunnya menghabiskan 260 miliar rupiah. Ya Tuhan, kasihan amat. Ya paling enggak itu kan ya udah 1 triliun rupiah. Sedangkan kita mempersenjatai Hansip aja gede banget. Oke. Baik Gus Dur, kita akan kembali setelah pilihan yang satu ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Who Wants to be the President. Pemirsa, terima kasih untuk tetap bersama kami Who Wants to be the President. Gus Dur, nampaknya tidak hanya panelis ya, tapi juga audiens sudah tidak sabar untuk mengajukan pertanyaan. Ya, silakan. Ya, kami akan lemparkan dua pertanyaan dulu. Dua pertanyaan dan kami harapkan pertanyaan dapat timbul dari berbagai macam aktivis, misalnya dari mahasiswa, dari praktisi manajemen atau dan lain sebagainya. Ya, silakan. Tolong sebutkan nama dan singkat saja. Nama Andi Kusnanto. Saya masyarakat biasa. Yang saya ingin tanyakan adalah masalah yang krusial di Indonesia adalah utang.
yang saya tanyakan pada Gus Dur adalah bagaimana Gus Dur nanti ketika menjadi presiden membayar utang caranya. Soalnya itu presiden-presiden, calon presiden yang lain tidak ada yang menyinggung seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana setujukah Gus Dur ketika kita lihat bahwa Indonesia sebagai suatu perusahaan, bahwa Indonesia sangat bangkrut di sini, banyak utangnya. Bagaimanakah Gus Dur, apakah setuju kalau ada usulan bahwa Indonesia itu dilikuidasi, diganti menjadi apakah namanya, apakah yang tadi sistem yang disebutkan Gus Dur tadi itu dilikuidasi, semuanya dilikuidasi, diganti dengan baru. Apakah seperti itu Gus Dur setuju atau bagaimana? Saya tidak setuju. Mungkin kita ke pertanyaan berikut. Silakan. Bapak yang itu dulu, Pak. Mungkin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak mantan Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nama saya Abadi. Saya adalah salah satu pengusaha kecil yang termasuk tertindas di negeri ini. Mudah-mudahan Bapak jadi presiden nanti supaya saya bisa jadi Lim Sulyong jilid 2. Terima kasih. Pertanyaan saya, di situ dalam Undang-Undang Dasar dikatakan bahwa tanah dan air adalah milik negara. Nah, sampai saat ini semua tanah dan air kita di Indonesia ini sudah bukan milik kita lagi, Pak Gus Dur. Semua sudah milik orang asing dan juga sudah semuanya milik keluarga pejabat dan kroni-kroninya, milik rakyat nggak ada lagi. Nah, apakah nanti Gus Dur dapat memperjuangkan jika tanah yang ada di rumah saya itu terdapat emas, berlian, dan gas bumi akan menjadi milik saya? Apakah Gus Dur bersedia nanti memperjuangkan merubah undang-undang dasar tersebut? Itu pertanyaan saya pertama. Sehingga kalau itu bisa berubah nanti menjadi milik rakyat, maka insya Allah rakyat Indonesia ini akan menjadi kaya raya. Pertanyaan saya yang kedua adalah bahwa UKM ini kelihatannya is only a wish and is only a dream. Kelihatannya masih jauh daripada jauh panggang dari apinya. Jadi menurut saya Gus, tidak ada salahnya kalau departemen UKM itu sebaiknya dibubarkan saja Gus. Lebih bagus pembiayaan departemen itu diberikan saja kepada kredit kecil. Itu jauh lebih baik Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab dulu Gus Dur. Ya. Tentang bayar utang dan likuidasi tadi. Ya, menurut saya itu kita terikat kepada sistem perdagangan internasional dan kita tidak mau keluar dari situ. Jadi karenanya ya kita namanya punya utang ya harus bayar. Tetapi tentu saja ada negosiasi tentang kapan dibayarnya, berapa jumlah pembayaran, bunganya, dan sebagainya, dinegosiasi kembali. Jangan kayak sekarang nurut aja apa katanya IMF. Ya, jadi itu nomor satu. Sebab risikonya kalau tidak itu besar sekali. Tetapi, nah ini tetapinya ya, bahwa kita harus jelas kepentingan kita itu nomor satu lebih dahulu. Jadi kita jangan mau umpamanya dalam negosiasi itu ngalah kayak sekarang ya, sampai divestasi Indosat membahayakan keamanan kita sendiri, kan udah gila itu. Nah jadi karenanya itu jalannya, kita tidak keluar dari sistem perdagangan internasional yang bebas, kita tetap bersandar kepada persaingan yang bebas dan tetap menggunakan ukuran-ukuran efisiensi yang rasional. Itu sebagai persyaratan ekonomi yang benar, ekonomi yang berjalan sehat. Sekarang ini nggak sehat ya, jadi harus disehatkan kembali. Nah nanti kalau sudah disehatkan kembali, banyak sekali penghematan-penghematan dapat dilakukan, kemampuan membayar utang pun ada. Kalau sekarang ini udah seperti orang udah jatuh ketimpa tangga lagi. Nah itu, jadi sebabnya bukan persoalan hutangnya itu ansih, tetapi adalah karena keadaan kita yang demikian parah. Yang kedua, bahwa tidak bisa kita hanya mendasarkan diri pada ekspor saja. Ekspor saja satu sebagian saja, tapi ekonomi dalam negeri pun harus kuat, pasar dalam negeri harus bagus. Ludwig Eduard Erhard yang menjadi kanselir kedua Jerman Barat setelah Konrad Adenauer menggunakan atau menyusun apa yang dinamakan sebagai konsep Social und Marktwissenschaft, ekonomi yang berdasarkan fungsi sosial dan pasaran ya, sebagai koreksi terhadap Lebensraum, ruang bergerak, ruang hidup dari Hitler yang sifatnya politis menjarah negara tetangga.
Sekarang berebut pasar dengan yang lain. Mau tidak mau kita harus begitu. Dan kita udah ada menang, sudah tampak beberapa hal kita itu menang. Karena apa? Ya ini yang penting sekali ya. Karena kita itu benar-benar kaya di dalam 3 sumber alam. Produk hutan, 2 kekayaan laut, dan 3 pertambangan. Orang lain itu bisa ekspor barang-barang diproses. Lah kita ini kan karena prosesnya itu mahal, high economic cost itu, maka di negara kita untuk memproduksi sesuatu biayanya mahal. Kalau kita buat semurah mungkin, wow, ekspor akan lari ke sini semua. Minta barang dari kita karena harganya lebih murah. Ya, dan yang kedua tadi masalah Anda mau tidak merubah Undang-Undang Dasar bila? Ya, Undang-Undang Dasar itu tentu saja ada yang harus direvisi ya. Tadi bagus sekali Bapak itu mengatakan bahwa hak milik atas tanah itu jangan sampai keluar dari tangan rakyat. Memang ya ironis toh sekarang kalau ada orang punya tanah ya, nah kemudian ditemukan minyak, dia nggak punya apa-apa, kata orang Jawa ngaplo, nggak dapat apa-apa. Ya, ini nggak bisa. Bahwa dia yang ada di situ, minyak ada ditemukan di tanah dia, ya dia yang berhak. Kalau memang dia punya hak atas tanah itu. Jadi memang saya setuju Undang-Undang Dasar harus direvisi dalam hal ini. Tetapi ya, revisi Undang-Undang Dasar itu tidak gampang Pak. Ya itu harus kita usahakan bergenerasi-generasi. Lama ya Gus? Lama. Nah, mengenai UKM yang dibubarkan aja UKM. Ya? Untuk UKM selalu menjadi hanya bahan pembicaraan saja, tidak ada realisasi. Apakah departemen UKM dibubarkan aja? Saya minta pada saudara tadi ya, nanti lihat aja dah gitu loh. Ngomong itu percuma aja. Ngomong percuma aja. Banyak yang ngomong seneng UKM, tapi dalam kenyataan dia yang bunuh UKM toh. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih ya Gus atas kesempatannya. Ini Gus Dur, kalau kita lihat permasalahan bangsa ini sangat rumit sekali. Sangat rumitnya kalau kita lihat ya, kita 60 juta yang masih nganggur. Sekarang tingkat pertumbuhan ekonomi 3,25, tidak mampu menyerap tenaga kerja. Kemudian APBN kita 80% untuk kebutuhan rutin. Kemudian pendapatan per kapita masih $400. Nah ini perlu kerja keras. Karena kondisi yang sangat berat ini, saya meminta kepada Gus Dur, ini dari hati yang dalam dengan tidak melupakan kebesaran Gus Dur, supaya Gus Dur tidak mencalonkan diri pemilu 2004. Karena apa? Karena permasalahan bangsa begitu rumit, ya, begitu rumit sehingga saya kira perlu ya mungkin Gus Dur pilih yang lain lah, yang kira-kira cukup sanggup untuk mengabsorb permasalahan bangsa. Karena kita ini, rakyat ini sudah lelah. Kalau kita pilih nanti, kemudian gak mampu 5 tahun lagi, kita masih juga gak maju-maju. Baik, kita ini lelah Pak Gus Dur. jadi terima kasih. Mahasiswa, tolong, mahasiswa satu. Mahasiswa, sebentar Pak, mahasiswa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gus Dur, saya cukup salut dengan Anda karena sampai saat ini belum lepas dari ingatan saya bahwa kemarin Anda adalah seorang presiden RI. Jadi mungkin saya bisa berikan julukan pada Anda adalah orang paling percaya diri di dunia ini mungkin. Jadi kemarin ketika Anda memimpin negara ini, Anda merupakan sosok yang penuh dengan kontroversial. Ketika baru menjabat sebagai presiden, Anda sudah berusaha untuk menaikkan gaji-gaji pejabat. Sementara kondisi bangsa sedang krisis seperti saat ini. Nah, menurut saya adalah seharusnya Anda sebagai seorang pemimpin justru berusaha untuk empati kepada rakyat yang sedang menderita. Jadi kalau saya berpikir seharusnya Anda justru bersedia untuk tidak digaji sebagai presiden. Kemudian yang kedua, kalau melihat kondisi sekarang, saya masih agak sulit untuk membedakan antara tipe kepemimpinan Anda dengan tipe kepemimpinan Megawati. Saya ingin Anda bisa memberikan gambaran perbedaan-perbedaan Anda, tipe kepemimpinan Anda dengan Megawati.
Kemudian yang ketiga, cukup mungkin Cukup hanya dua dua pertanyaan. saja. terima kasih. Gus Dur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Gus Dur silakan menjawab. Ada yang meminta Anda untuk tidak mencalonkan diri karena rumit masalah. Begini, sudah menjadi pegangan hidup saya apa katanya ulama, dan ulama itu 4 orang. Terserah orang mau ngomong apa. Pada hari Kamis yang lalu saya ketemu dengan saudara saya Irwan Hadinata, seorang pengusaha Tionghoa. Dia juga minta saya untuk tidak jadi presiden lagi. Presiden itu kekecilan untuk Anda. Saya bilang iya, tapi sebagai manusia saya harus mendengar apa katanya Kiai. Nah itu. Jadi saya maaf, Anda baik sekali dengan saya, kayak apa juga nolong saya banyak sekali, tapi tetap dalam hal ini tidak bisa. Oke, bagaimana dengan tidak bersedia digaji kalau jadi presiden? Oh, terserah aja. Kalau negara memutuskan tidak digaji, nggak digaji, terserah. Ya. Bagi saya itu nggak ada masalah. Saya tukang nulis, dapat honorarium kok. Oke. Terus yang terakhir soal tipe kepemimpinan. Ya? Tipe kepemimpinan Anda dan tipe kepemimpinan Megawati. Nah inilah, Anda ini kayak orang geblek. Nggak bisa bedakan kepemimpinan kok bilang begitu. Ya. Kalau Anda nggak bisa bedakan ya sudahlah sana. Ngapain sih ikut-ikutan di sini? Mau tahu? Kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum, melainkan penyelesaian politis. Itu sudah dibuktikan dengan melengsarkan saya manggil rapat di rumahnya di Kebagusan. Itu kalau mau tahu. Oke, satu lagi mungkin. Singkat aja. Terima kasih. Saya memang mau cepat aja karena Pak Gus Dur, ini pertanyaan saya tahu Bapak ngomongnya pasti menegakkan hukum. Konsisten pertama tegakkan hukum, kedua tegakkan hukum. Jadi saya tidak barusan dengar itu, tapi saya sudah ketik dari rumah masalah penegak hukum. Hampir semua bilang penegak hukum, tapi hukum kita nggak tegak-tegak tuh Pak. Lalu saya ingin menganalisa akar permasalahan. Akar permasalahan ada 2 Pak. Penegak hukum itu sendiri perlu dibenahi. Kedua, yang ngikut hukum perlu dibenahi. Baik, pertanyaannya Pak. Nih, kira-kira Pak. Ini cepat aja Pak, saya cepat. So ini langsung pertanyaannya, silakan. Permasalahan utama. Anak-anak SMA, SMP dan mahasiswa itu semuanya nyontek. Sekarang nyonteknya pakai SMS. Kawannya ngitung di luar dia ngirim. Nah, jadi orang begini tidak akan patuh pada hukum. Lalu yang penegak hukum itu menurut saya hanya satu Pak, Kopral Jono. Kopral Jono yang nangkap Edi Tengsil, Kopral Jono yang lepasin Edi Tamsil. Bagaimanapun Panglima perintah tangkap Kopral Jono. Bila Kopral Jono tidak tangkap, tidak. Permasalahannya ini Pak Gus Dur. Oke, jadi Kopral Lee dari Singapura gajinya $700. Ya. Kopral Asman dari Malaysia gajinya $250. Tetapi ironinya Kopral Jono dari Indonesia gajinya hanya $65 Pak Gus Dur. Ini yang bikin masalah. Oke, jadi pertanyaannya adalah penegakan hukum dan juga mungkin kompensasi buat para penegak hukum. Oke, terima kasih. Ya. Baiklah, pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di Who Wants to be the President, dan mungkin Gus Dur bisa langsung jawab pertanyaan tadi mengenai penegakan hukum dan Kopral Jono. Ya, penegakan hukum itu harus dilakukan. Bahwa sekarang ini sistem politik yang membuat politik itu menjadi ukuran satu-satunya, tidak berarti bahwa kita sebagai bangsa harus mendiamkan hal ini. Kita harus menegakkan kedaulatan hukum. Tanpa itu tidak ada artinya negara ini. Jadi karenanya mau tidak mau kita harus menegakkan kedaulatan hukum. Dan untuk itu kita harus berani. Ya, Al-Quran mengatakan kunu qawwamina bil qisti syuhada lillahi wala anfusikum. Hendaknya kalian ini wahai orang-orang beriman menegakkan keadilan dan berani menjadi saksi bagi Tuhan walau mengenai diri kalian sendiri. Itu. Jadi tidak bisa lain. Oke. Baik, sekarang kita menunggu telepon dari pemirsa di rumah, tapi sambil kita menunggu mungkin Gus Dur, apabila Anda jadi presiden, kira-kira putri Indonesia itu bisa ke Miss Universe nggak?
Karena saya ini ex-Miss Indonesia. Ya Anda tanya sama orang pesantren. Tentu saja. Kok nanya itu loh. Oke, halo. Halo, kita terima telepon dari Halo, rumah. kita akan terima telepon dari luar. Halo. Halo. Nama dan asal, silakan. Tafib dari Makassar. Dari Makassar. Silakan Pak, singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Dur, saya masih ingat waktu pertama kali diangkat jadi presiden, saya sangat bangga sekali dan sangat berbahagia sekali. Dan juga saya sangat kecewa sekali saat diturunkan. Permasalahannya, Anda pernah jadi presiden dan sudah punya pengalaman, bahkan juga pernah gagal. Nah, pertanyaan saya, apakah hikmah dan pelajaran yang sangat besar yang bisa Anda ambil untuk langkah Anda ke depan untuk menjadi presiden lagi, sehingga nanti di saat Anda telah duduk jadi presiden tidak akan terjadi masalah seperti lalu. Yang kedua, kira-kira mungkinkah Anda bisa berdampingan, karena secara nggak langsung Pak Gus Dur adalah bagian dari NU. Nah, berdampingan dengan bagian dari Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu lagi, Gus, kita tunggu telepon satu lagi. Halo, selamat malam. Malam. Dari mana? Halo, assalamualaikum. Nama dari mana Pak? Nama saya Iwa dari Tangerang. Oke. Langsung Pak. Singkat aja Pak. Mau bertanya Gus Dur, saya tahu bahwa Gus Dur seorang budayawan, seorang sosiolog, seorang politikus, seorang feminis, seorang pemikir, dan mungkin mantan presiden. Satu yang belum Gus Dur, Anda belum menjadi seorang manajer. Bagaimana kiat-kiat Anda kalau Anda dituntut jadi calon presiden, kiat-kiat menjadi manajer yang baik? Yang kedua, Anda itu dulu ketika jadi presiden suka marah-marah Gus Dur. Bagaimana? Apakah nanti tahun 2004 masih juga akan suka marah-marah? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terserah, Gus Dur mau jawab yang pertama tadi mengenai hikmah Anda. Kegagalan, bukan kegagalan, tapi hikmah pada saat periode pertama menjadi presiden. Kemudian yang kedua, bersedia berdampingan dengan Muhammadiyah. Ya, yang pertama, pelajaran terpenting adalah saya semakin yakin kebenaran hadis Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadir sa'ah. Kalau persoalan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggu saja kiamat. Nah, jadi kepenting artinya ahli itu kalian. Ini semakin mempertebal keyakinan saya. Nah, yang kedua, von Clausewitz mengatakan, seorang ahli peperangan Jerman mengatakan bahwa perang terlalu penting itu diserahkan kepada para jenderal. Ya, sama saja sekarang saya juga begitu. Kita mengadakan pemerintahan itu harus berdasarkan keputusan rakyat dan berdasarkan hal-hal yang diputuskan oleh rakyat. Jadi bukan kemauan kita yang paling pokok. Yang kedua, mengenai Muhammadiyah, ya saya lihat ya, Islam ini dibagi dua Pak, Islam gerakan dan Islam non gerakan. Nah, Muhammadiyah itu gerakan, Majelis Ulama gerakan, NU gerakan. Sesama gerakan apapun bedanya, harus dicari titik-titik persamaannya. Ini yang paling pokok. Tadi siang saya bicara dengan saudara Nur Wahid dari Partai Keadilan, ya, PKTO. Lulai, ya kan. Nah, itu kita banyak sekali yang kita capai tadi dalam sekali duduk. Saya bilang kepada Nur Wahid, Mas Nur, inilah nikmatnya kalau duduk bareng ya. Iya ya, saya betul baru merasa banyak sekali kita persamaan. Itulah ya. Jadi Muhammadiyah bagi saya adalah saudara yang tidak bisa ditinggal. Oke, kemudian manajer. Bagaimana Anda sebagai manajer? Kiat-kiat begini Pak ya. Anda menyamakan presiden dengan manajer itu salah. Presiden itu pemimpin Pak, bukan cuma manajer. Pemimpin harus mempunyai kemampuan manajemen. Nah itu, kalau enggak dihancur. Saya belajar banyak mengenai masalah ini ya.
Dan saya berjanji pada diri saya itu akan menjadi manajer baik. Tapi lebih dari itu, saya harus menjadi pemimpin yang lebih baik daripada yang lalu. Soal marah-marah, Gus. Ya? Soal marah-marah. Marah-marah, ya lihat persoalannya dong. Kalau konstitusi dilanggar, ya mau nggak mau kita marah. Daripada marah itu disimpan lalu jadi tingkah laku yang aneh-aneh, kan mendingan dikeluarin. Ya, lihat aja nanti. Saya nggak marah aja kadang-kadang disangka marah. Oke, baik, kita terima penelpon lagi. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam, Bu. Ya, dari mana? Dari Makassar ini, Bu. Namanya? Ilyas Musa. Oke, langsung aja, singkat dan jelas. Oh iya. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Dari Makassar ini. Iya, iya. Saya melihat, Gus, seorang leadership itu memang seharusnya cocok sudah prinsipnya Gus Dur. Cuman dari faktor fisik itu loh. Jadi saya lebih cenderung kalau misalnya kita bedakan memimpin suatu birokrat dengan ngomong di pesantren atau di masjid. Karena kalau kita memimpin di salah satu birokrat itu kita cuma tidak bisa ngomong asal ngomong aja, kita mesti melihat dengan mata kepala itu sendiri kepada bawahan. Nah, ini bedanya, Gus. Seperti kemarin-kemarin itu kan tukar itu menterinya itu loh. Nah, ini yang saya anggap bahwa mestinya itu kalau di masjid kita ngomong itu walaupun kita tidak melihat tapi tidak ada masalah dibanding kita itu memimpin suatu birokrasi. Itu aja, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Gus. Langsung saja. Masalahnya itu sebenarnya adalah kemarin itu harus tawar-menawar secara politis dengan banyak pihak, dengan orang yang punya ambisi-ambisi yang nggak ketulungan. Ya, jadi karena itu ya terpaksa begitu. Nah, salah satu hikmah adalah di masa depan hal ini tidak boleh terjadi. Itu. Jadi tidak boleh terjadi soal tawar-menawar, harus jelas. Nah, kalau dia mengatakan bahwa presiden jangan begini, jangan begitu, menurut saya itu jawabnya simpel aja. Presiden dipilih rakyat, bilang sama rakyatnya. Udah. Oke. Jadi presiden dipilih rakyat, dia bertanggung jawab pada rakyat bukan pada orang perorangan, siapapun orang itu. Oke, baik, Gus Dur. Ya. Dan Dan saya minta maaf sebesar-besarnya datang terlambat karena tadi penuh sekali jalanan. Ya, dan kedua juga saya sebenarnya karena nunggu perintah Kiai untuk jadi calon, jadi bukan who wants to be a president tapi wants to become a president. Terima kasih. Oke. baik, Gus Dur, dan tadi adalah pertanyaan yang terakhir dari telepon di rumah. Sebentar lagi kita akan bacakan hasil polling. Oke, Gus, ini ada polling dari lebih dari 7.000 penelpon, Gus. 3% ragu-ragu bahwa Anda akan menjadi presiden lagi. Kemudian 42% berharap Anda menjadi presiden dan 55% tidak berharap Anda menjadi presiden lagi. Itu kata telepon. Kata Anda apa? Komentar saya? Ya. Oh, ini bukan pemilu kok.